Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahriatul Fala, S.Kep Nurse M.Kep. Saya merupakan salah satu dosen pengajar, sekaligus saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saat ini saya dilibatkan sebagai tim dosen pengampu pada 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah keperawatan dasar, manajemen keperawatan, dan keperawatan penyakit tidak menular. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, khususnya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Izinkan saya kali ini menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan dasar. Mata kuliah ini ditempatkan pada semester genap dengan beban SKS sebesar 5 SKS dengan rincian 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Sebelumnya saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah keperawatan dasar ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia dan proses keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian mampu menerapkan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi, aktivitas dan perawatan diri, kebutuhan aman nyaman, istirahat tidur, kebutuhan seksual dan spiritual. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami prinsip perawatan menjelang ajal. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini telah menggunakan pendekatan student center learning dengan pendekatan problem based learning, small group discussion, dan discovery learning untuk memicu mahasiswa agar dapat lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, juga digunakan metode demonstrasi untuk mengasah keterampilan atau skill mahasiswa. Mata kuliah ini juga telah berbasis OBE, di mana metode evaluasi disesuaikan dengan CPL dan bahan kajian yang diantaranya menggunakan metode kuis interaktif, MCQ test, OSCE, dan penugasan terstruktur yang telah dilengkapi dengan rubrik penilaian. Mata kuliah ini juga telah diintegrasikan dengan beberapa penelitian pengapmas yang telah saya lakukan. Terdapat 5 judul penelitian saya yang terkait dengan mata kuliah ini. Beberapa diantaranya telah berhasil mendapatkan hibah Risbinakes dari Kementerian Kesehatan. Di antaranya tentang slow debriefing exercise untuk kebutuhan oksigenasi, kemudian prototype of Android-based nursing care standar berbasis aplikasi yang dijadikan rujukan mahasiswa dalam menuliskan standar asuhan keperawatan. Aplikasi ini juga telah digunakan baik mahasiswa maupun perawat dalam menyusun asuhan keperawatan dan mendapatkan pengakuan HAKI. Selain itu, juga penelitian tentang food message, kemudian penelitian tentang range of motion dan terapi psikoreligi untuk kebutuhan spiritual dari pasien. Kemudian terdapat pula 2 judul pengapmas yang telah terintegrasikan dalam mata kuliah. Kedua judul pengapmas saya ini telah berhasil juga mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Kesehatan yang meliputi tentang edukasi pengelolaan diet 3J untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien dan tentang terapi relaksasi progresif untuk kebutuhan oksigenasi dan aman nyaman pada pasien. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkait mata kuliah ini, khusus tentang bahan kajian untuk proses keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait gangguan kebutuhan dasar untuk oksigenasi ya.
Di minggu sebelumnya mungkin adik-adik sudah diajarkan ya terkait bagaimana review anatomi fisiologi untuk sistem pernafasan maupun kardiovaskuler. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang dasar-dasar pengkajian ya untuk pasien kebutuhan oksigenasi. Ya, namun sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, Ibu absen dulu ya. Hairunisa, Clara, Delvira, Dea Wicita, Miftah, Muhammad Ilham. Tidak ada ya, tanpa keterangan. Muhammad Indra, Nurul Fatihah Adam, Putri Saskia, Rahmawati Tobuu, Salwa, Sefira Arsyad, Siti Hazrianti Manopo. Lanjutan untuk proses keperawatan pada pasien ya dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Kelihatan jelas ya slide-nya? Ya, Ibu izin berdiri. Ya, jadi seperti sebelumnya di perkuliahan sebelumnya adik-adik sudah diajarkan ya bagaimana mengenali atau melakukan pengkajian pada pasien-pasien dengan kebutuhan oksigenasi. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah adik-adik diharapkan mampu untuk ini merumuskan diagnosa keperawatan ya pada pasien dengan gangguan oksigenasi, kemudian memilih intervensi yang tepat ya dari diagnosa yang adik-adik rumuskan. Kemudian bagaimana melakukan implementasi. Sebentar kita bahas terkait prosedur-prosedur ya atau tindakan apa saja yang biasanya kita berikan untuk pasien yang mengalami gangguan oksigenasi. Kemudian di akhir kita akan membahas ya bagaimana kita mengevaluasi ya dari tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan. Ibu mau review dulu ya di perkuliahan sebelumnya. Apa-apa sih data pengkajian yang biasanya kita harus analisis atau kita harus dapatkan pada pasien dengan gangguan oksigenasi? Ada yang mau berpendapat? Ada? Ayo, siapa namanya? Oke, Mutiara. Apa-apa yang biasanya kita harus kaji untuk pasien dengan gangguan oksigenasi? Menanyakan pasien apakah merokok atau tidak. Betul. Atau tidak. Kemudian mendengar pasien yang mendengar suara nafas. Ya, betul sekali ya. Nah, setelah adik dapatkan data-data pengkajian ini, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah apa ya yang kita harus angkat dari hasil pengkajian yang kita lakukan pada pasien. Kemudian hasil pengkajian misalnya yang Stephen yang tadi adik-adik paparkan itu cocok atau tidakkah dengan kriteria mayor dan minor yang ada di STKI ya itu. Nah, kita lihat dulu ya, kita lihat langsung bagaimana cara menyimpulkan diagnosisnya ya. Di sini adik-adik bisa lihat. Langkah selanjutnya adalah adik-adik lihat di tanda mayor ya. Cocokkan data di tanda mayor ya. Hasil pengkajiannya ini ada atau tidak sama pasien ya. Nah, kalau 80% data mayornya ini ada, maka diagnosa itu bisa diangkat ya. Adik bisa sebutkan, lihat langsung apa-apa diagnosa di kategori respirasi. Apa? Siapa? Ayo coba, apa di situ nak? Siapa namanya? Hairunisa. Dibaca. Apa-apa? Bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan penyerpihan ventilator, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, pola napas tidak efektif, dan risiko aspirasi. Betul ya. Jadi yang ada dilihat di SDKI ya, semua kategori di respirasi itu ya, itulah masalah-masalah yang sering muncul untuk pasien dengan oksigenasi ya itu.
di kategori respirasi, maka masalahnya pasiennya itu diganggu di sistem pernafasan, ya. Entah kemarin kita sudah bahas di anatomi fisiologi ya, masalahnya bisa jadi jalan nafas, bisa jadi di alveolus. Kemudian masalah yang ketiga selain di masalah di jalan nafas atau ventilasi dengan difusi, bisa saja masalahnya di perfusi, ya. Cukup atau tidaknya oksigen itu disampaikan ke seluruh jaringan tubuh. Siapa yang mengangkut oksigen? Darah. Darah ini ditentukan oleh sistem cukup atau tidaknya darah yang sampai ke jaringan ditentukan oleh sistem kardiovaskuler. Nah, makanya selain masalahnya di oksigenasi, kita bisa lihat diagnosa di kategori sirkulasi. Apa-apa diagnosa di kategori sirkulasi? Coba Fajrin. Di kategori sirkulasi. Lihat di daftar listnya. Ada yang mau bantu Fajrin? Ini siapa namanya, Nak? Delvira, coba. Apa-apa? Gangguan sirkulasi spontan, penurunan curah jantung, perfusi perifer tidak efektif, risiko gangguan sirkulasi spontan, risiko penurunan curah jantung, risiko perdarahan, risiko perfusi gastrointestinal tidak efektif, risiko perfusi miokard tidak efektif, risiko perfusi perifer. Oke, ya. Jadi dua kategori ini ya, oksigenasi dan sirkulasi, itulah yang paling sering kita dapatkan untuk pasien-pasien dengan gangguan oksigenasi. Terus nurse, bagaimana cara membedakan setiap diagnosis? Kembali lagi yang tadi, lihat definisi, cocokkan dengan kriteria mayor dulu ya, dengan hasil pengkajian. Menetapkan target yang kita mau capai ya, tujuan kita memberikan tindakan keperawatan. Bagaimana kriteria diagnosa itu teratasi atau tidak ya. Nah, disinilah kita merumuskan luaran ya. Itu di depannya adik-adik kan sudah Ibu minta bawa ya buku SLKI. Jadi buku SLKI itu adalah rujukan utama adik-adik dalam menentukan luaran ya. Kemarin mungkin di metodologi sudah diajarkan cara memilih luaran. Terus gimana caranya kita menentukan luaran dari setiap diagnosis ya? Kembali lagi perhatikan prinsip SMART ya. Pertama, tujuannya harus bisa sespesifik mungkin ya, itu. Kemudian measurable, dia bisa terukur ya, itu. Kalau kita mau frekuensi nafasnya normal ya harus berapa nilai normalnya ya. Selanjutnya memilih intervensi. Kita sudah bikin luaran ya, gitu. Terus terapi-terapi apa saja yang biasanya paling sering kita berikan untuk pasien dengan gangguan oksigenasi ya. Yang paling pertama ya, karena rata-rata pasien masuk dengan keluhan sesak. Terapi oksigen ya, betul. Terapi oksigen, ada apa lagi tadi? Posisi semivolar, kemudian ada nebulizer ya, kemudian fisioterapi dada ya, suction ya, kemudian ya teknik batuk efektif, latihan nafas dalam ya, kemudian peningkatan hidrasi. Kita coba ulik satu-satu ya setiap intervensi. Nah, terapi oksigen ini medianya bervariasi. Kita berikan dan sesuaikan sesuai dengan kondisi pasien. Apa tolak ukur misalnya, pasien ini kasih masker, pasien ini nasal kanul ya, ini rebreathing mask. Nah, indikatornya apa? Indikator utama yang biasanya kita pakai adalah saturasi ya, saturasi oksigen.
Kalau saturasinya pasien masih normal, tapi dia sesak ya, 95 sampai 100. Maka kecepatan yang kita berikan itu bisa di rentang 2 sampai 6 liter per menit. Media yang tepat itu kita biasanya pakai nasal kanul. Gitu ya. Terus kalau saturasinya di bawah normal tapi masih di rentang 90 sampai 95%. Nah, kita bisa pakai sungkup sederhana atau simple mask ya. Nah, ini kecepatannya bisa 5 sampai 8 liter. Ya, jadi volume kecepatan oksigen yang bisa diberikan. Itulah namanya rebreathing. Jadi, pasien menghirup kembali karbon dioksida yang dia lepaskan, sehingga namanya rebreathing mask ya. Nah, ini bisa sampai dengan 12 liter per menit ya, seperti itu. Terus gimana nurse kalau PCO2-nya normal, tapi cuman oksigennya yang turun ya, PaCO2-nya ya, PaO2-nya yang turun dengan saturasinya. Maka tidak perlu kasih rebreathing mask, tetapi pakai ini non rebreathing mask. Jadi konsentrasi oksigennya sampai 100% full oksigen, tidak ada karbon dioksida. Itulah namanya non rebreathing ya. Jadi sekali lagi adik-adik harus lihat patokannya di saturasi ya, gitu. Nah, di sini Ibu ada kasus ya. Kalian sudah masing-masing sudah dibekali dengan buku 4S ya, STKI, SIKI, SLKI. Silakan adik-adik baca kasus di atas, kemudian disimpulkan ya. Satu tahap dulu penentuan diagnosa. Kira-kira diagnosa kasus di atas ini cocoknya masalah keperawatannya apa? Silakan berlatih ya. Dari kasus di atas, kira-kira ya, berlatih diagnosisnya apa sih dari pasien. Apa yang membuat Nisa menyimpulkan? Boleh dikasih besar suaranya, Nak? Penggunaan otot bantu pernapasan Penggunaan dan fase respirasi yang memanjang. Ada penggunaan otot bantu pernafasan dan fase ekspirasi yang memanjang ya. Gangguan ventilasi spontan. Diagnosa baru lagi ya. Ini apa datanya menurut Jul? Apa, Nak? Penggunaan otot bantu nafas meningkat. Penggunaan otot bantu nafas meningkat. Tulis di Microsoft Word ya. Untuk ketentuan rinci tugasnya nanti Ibu upload formnya ya. Dan teknis penilaiannya disiapkan ya. Betul. Sampai di sini sudah paham ya? Cara menentukan diagnosis ya. Karena sudah mau turun praktek klinik ya. Nanti sudah harus bisa ya. Jadi Ibu mau evaluasi dulu ya. Menentukan masalah tadi apa? Kita lihat di bagian mana di STKI? Di kriteria mayor atau minor? Kriteria mayor ya. Seperti itu ya. Penentuan diagnosis ya. Kemudian adik-adik menentukan luaran dan intervensi itu sangat membutuhkan pemikiran kritis ya. Adik-adik lah yang akan menentukan ya. Ini pasien ini tercukupi oksigennya atau tidak. Adik-adik yang berpikir berapa liter oksigen yang saya mau kasih. Apa tindakan yang saya harus kasih ketika pasien sesak ya. Baik, saya kira demikian untuk pertemuan hari ini ya. Nanti tugasnya ya, format penilaiannya dan rincian yang lain-lain itu Ibu akan upload di Siakat. Jadi tugasnya adalah tadi ya, lanjutan dari tahap penentuan diagnosis ya. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sama-sama. Demikian deskripsi singkat mata kuliah dan cuplikan video pengajaran terkait mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia program sertifikasi dosen tahun 2024 dari Kemendikbudristek. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Atas segala kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.